Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa sallallahu wa sallam wa baraka ala abdihi wa rasulih Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Berkata Syekh Abdul Razzaq hafizahullah tabaraka taala ketika menjelaskan tentang nama Allah Al-Musawwir. Walihada, oleh karena itulah harrama subhanahu ala ibadihi taswira dhawatil arwah. Allah subhanahu wa ta'ala mengharamkan makhluknya untuk menggambar, melukis, memahat segala sesuatu yang memiliki ruh. Lima fihi min mudahatin li khalqillah. Karena perbuatan ini seolah-olah upaya untuk menyaingi ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Walima fihi min fathin li abwabish syirki wad dhalal. Kemudian karena hal ini akan menjadi pintu pembuka terjadinya kembali kesyirikan dan kesesatan. Karena asal usul kesyirikan itu kembali kepada sebab dibuatnya gambar-gambar dan patung-patung orang saleh pada zaman Nabi Nuh. Mereka setelah wafatnya Wad, Suwa, Yaghuth, Ya'uq dan Nasr, syaitan memberi inspirasi kepada mereka untuk memuliakan orang-orang saleh. Apa tandanya kalian cinta kepada orang saleh? Mereka lah pewaris yang mewariskan kepada kalian agama daripada para nabi. Akhirnya terwujudlah taswir. Syaitan menginspirasikan kepada mereka untuk mematung, menggambar orang-orang saleh tersebut agar dikenang jasa-jasa mereka. Dibuatlah patung mereka dan gambar mereka dan tidak disembah, sekedar untuk diingat-ingat, dikenang. Pada generasi berikutnya, setiap tahun mereka berkumpul di patung-patung itu, mengenang jasa-jasa pahlawan orang-orang saleh ini. Ya, falamma nusyal ilmu ubidat. Tatkala datang generasi yang lepas daripada mereka ilmu tentang agama para nabi yang hak, disembahlah patung-patung ini. Dan inilah awal kesyirikan di permukaan bumi ini. Sejak Adam alaihissalam diturunkan ke bumi hingga akhirnya Allah utuslah Nuh untuk meluruskan kembali akidah ini yang telah menyimpang. Ini efek daripada patung-patung, gambar-gambar. Jadi diharamkan Allah Subhanahu wa taala untuk tujuan ini. Dia akan menjadi sebab sarana pembuka pintu kesyirikan. Dan sampai saat ini kita masih melihat adanya gambar-gambar yang ditempel dari gambar-gambar orang saleh. Sebagian foto-foto mereka, ya, yang dianggap ini orang-orang keramat, orang istimewa, ya, ini wali-wali Allah Subhanahu wa taala. Sebagian benar-benar mereka, ya, menyembah patung-patung ini, ya zanbillah, mengikuti umat-umat terdahulu yang tersesat. Sebagaimana kita melihat dalam beberapa, ya, makta' atau video-video pendek bagaimana kaum Rawafid, ya, mereka mengusap-ngusap patung yang mereka klaim itulah patung Husain. Kemudian kenapa Allah haramkan? Dalamnya ada unsur mudahatun li khalqillah, keinginan untuk menandingi Allah Subhanahu wa taala dalam perkara yang hanya Allah semata yang mampu menciptakannya, yang melakukannya. Ya, karena definisi syirik adalah, di antara definisinya, taswiyatu rabbil alamin, ya, bi khalqihi, menyamakan Allah Rabbul Alamin dengan makhluknya, fima huwa min khususihi ta'ala, dalam perkara-perkara yang memang mutlak kekhususan Allah Subhanahu wa taala. Ya, inilah definisi kesyirikan. Di antara hal yang khusus bagi Allah adalah mencipta, ya, mencipta makhluknya. Dan kita melihat sungguh menjadi fitnahnya
ya atas nama seni, ya terfitnah manusia dengan patung-patung gambar-gambar. Fa fi sahihaini, dalam hadis yang dikeluarkan oleh Bukhari Muslim dalam kitab keduanya, an Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu, dari Abdullah bin Mas'ud semoga Allah meridhoinya, qala, dia berkata, sami'tu Rasulullah SAW yaqulu, aku pernah mendengar Rasulullah bersabda, inna asyaddan nasi 'adzaban 'inda Allah yaumil qiyamati al-musawwirun. Sesungguhnya yang paling dahsyat azabnya di sisi Allah kelak di hari kiamat adalah para penggambar, para pemahat, para pencipta, ya, gambar-gambar yang bernyawa ini, makhluk yang bernyawa. Wa fihi ma an Aisyah radhiyallahu anha anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, wa fihi ma min hadithi, wa fihi ma an Aisyah radhiyallahu anha, juga terdapat dari hadis Aisyah yang mereka keluarkan, Rasulullah bersabda, asyaddun nasi 'adzaban yaumil qiyamati alladzina yudahuna bi khalqillah. Sesungguhnya yang paling dahsyat azabnya kelak di hari kiamat adalah orang yang ingin menyaingi, menandingi Allah Subhanahu wa taala dalam perkara-perkara yang memang khusus milik Allah Subhanahu wa taala semata. Ya, tak boleh seperti sombong. Itu milik Allah. Siapa yang ikut-ikut sombong akan diazab. Sombong bagi Allah kesempurnaan karena dia pemilik kesempurnaan. Dia Tuhan Maha Sempurna. Ya, adapun sombong bagi makhluk adalah merupakan, ya, kejelekan. Karena apa yang disombongkannya semuanya bukan miliknya. Karena itulah Rasulullah SAW menyebutkan dalam hadis qudsi, Allah berfirman, al-kibru ridai. Sombongan itu adalah pakaianku. Ya, faman naza'ani fihi 'adzabtuhu. Barang siapa yang mengambil pakaianku ini, aku akan azab dia. Ya, demikian juga dengan sifat-sifat lainnya. Kemudian juga disebutkan dalam hadis lainnya dari hadis Abu Hurairah, yaqulu Rabbu subhanahu, kelak akan berkata Allah Subhanahu wa taala di hari kiamat, wa man adlamu mimman dhahaba yakhluqu ka khalqi. Adakah orang yang lebih zalim dari seseorang yang meniru-niru apa yang kulakukan dalam hal mencipta? Falyakhluqu dzarrah, cobalah mereka buat saja semisal dzarrah. Dzarrah dalam bahasa Arab adalah binatang terkecil yang mereka, ya, jadikan sebagai permisalan tentang kecilnya sesuatu. Dzarrah, dia lebih kecil daripada semut. Ya, seperti kita menyebutnya agas, di bawah daripada agas lagi. Cobalah buat. Di dunia mereka lukis-lukis, mereka pahat-pahat, mereka kagum dengan apa yang mereka buat. Cobalah mereka membuat dzarrah, binatang sekecil itu. Ya, aw yakhluqu habbah, atau cobalah buat satu biji saja. Buat satu butir biji-bijian, buat satu butir padi, buat satu butir gandum. Aw yakhluqu sya'iratan, ya, cobalah mereka ciptakan satu gandum merah. Dan dalam hadis lainnya dari hadis Abdullah bin Umar, Rasulullah bersabda, sesungguhnya innal ladzina yasna'una hadhihi suwar, orang-orang yang memahat patung-patung, menggambar gambar-gambar, yu'adzabuna yaumil qiyamah, mereka akan diazab di hari kiamat. Yuqalu lahum, dikatakan kepada mereka, ahyu ma khalaqtum, coba hidupkan ini semua yang dahulu kalian buat. Ya, para seniman, ini ancaman untuk para seniman yang menganggap, ya, perkara ringan apa yang mereka pahat, apa yang mereka buat. Patung-patung semacam ini diharamkan oleh Allah, diharamkan Rasulullah SAW. Ya, hadis yang terakhir ini bayanun li sifati ta'dzibil musawwir. Begitulah kira-kira azab yang akan ditimpakan kepada para pemahat, pelukis, penggambar di hari kiamat. Bi annahu yukallafu nafkhur ruh, diperintahkan Allah, yang kau buat dulu di dunia sekarang kau buatkan padanya roh, tiupkan padanya roh. Ya, dan dia tak akan mungkin mampu melakukannya, dan dia terus diazab.
Thumma inna hadhihi al-asma'i ats-tsalatsah tanqasimu ila qismain. Tiga nama ini dari nama Allah Al-Khaliqul Bari'ul Musawwir terbagi menjadi dua bagian. Ada yang khusus untuk Allah, tak boleh makhluk mengambilnya. Tak boleh makhluk mencaplok nama tersebut untuk makhluk. Ya. Karena ada nama-nama Allah yang tak boleh orang ambil. Seperti nama Ar-Rahman atau nama Rahman, tak boleh Rahman. Yang boleh Abdul Rahman. Ya, kadang-kadang ada orang namanya Rahman, tak boleh. Rahman itu khusus untuk Allah Jalla wa Ala. Adapun Rahim boleh untuk Allah, boleh untuk makhluk, semuanya terikat dengan dalil. Adapun tiga nama tadi, Al-Khaliqul Bari'ul Musawwir, fal Bari'u ismun mukhtassun billah. Maka nama Al-Bari'u atau Bari' yang artinya yang mengadakan dari tak ada, adalah nama yang khusus hanya untuk Allah Azza wa Jalla. Fala yajuzu an yutlaqa ala ghairihi. Tidak boleh disebutkan kata-kata Bari ini untuk selain Allah Subhanahu wa taala, bi ayyi hal, bagaimanapun kondisi dan keadaannya. Lianna al-bar'a wa huwa al-ijadu min al-adam, karena yang namanya al-bar'u mengadakan sesuatu dari tak ada, amrun mukhtassun bihi subhanah, adalah perkara khusus hanya milik Allah, hanya mampu dilakukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dari tak ada menjadi ada. Adapun manusia yang mereka ciptakan hanyalah merubah bentuk. Ya, fahuwa alladhi bara'a al-khaliqata wa awjadaha min al-'adam. Dialah Tuhan Allah yang mengadakan makhluk dari tak ada sama sekali. Hal ata 'ala al-insani hinan min dahrin lam yakun syai'an madhkura. Bukankah pernah datang kepada manusia zaman tatkala mereka belum ada apapun juga. Ya, dahulu tak ada kita, menjadi ada. Ini semuanya dengan Allah ciptakan kita dengan namanya Al-Bari. Adapun nama Al-Khaliqu dan nama Al-Musawwiru, kedua nama ini fa in istu'mila mutlaqaini ghayra muqayyadaini lam yutlaqa illa 'ala Rabbi. Jika disebutkan secara mutlak nama Al-Khaliq, Al-Musawwir, maka penyebutan secara mutlak ini juga hanya khusus untuk Allah. Kalau kita bilang Al-Khaliq, Al-Bari, itu Al-Khaliq dan Al-Musawwir itu khusus untuk Allah. Tapi apabila hal ini, ya, kata beliau, tidak disebutkan secara mutlak tapi diikat dengan kata-kata lain, ya, maka dia boleh digunakan untuk makhluk. Apa contoh yang mutlak? Yaitu ucapan Al-Khaliqul Bari'ul Musawwir. Tuhan Allah, dia adalah Tuhan yang pencipta dari tak ada menjadi ada, ya, yang membentuk ciptaannya. Ini hanya untuk Allah. Tapi jika ungkapan Al-Musawwiru dan ungkapan Al-Khalqu tersebut, ya, disebutkan muqayyadan, diikat dengan kata-kata lain, ya, maka boleh juga dinisbatkan kepada makhluk. Ya, kama yuqalu liman qaddara syai'an innahu khalaqahu. Sebagaimana orang Arab menyebutkan tentang orang yang, ya, merubah bentuk sesuatu setelah dia rancang, boleh dalam bahasa Arab khalaqahu. Ya, dengan kata-kata khalaqahu, dia menciptakannya. Ya, bukan bara'ahu. Qala syair, sebagaimana ungkapan syair, wala anta tafri ma khalaqta. Sungguh engkau benar-benar merancang apa yang akan kau buat. Ya, kemudian melakukannya. Wa ba'dul qaumi yakhluqu thumma la yafri. Sebagian orang mereka merancang tapi mereka tak membuat apa yang mereka rancang. Di sini kata-kata khalaqa yakhluqu dalam bahasa Arab boleh saja untuk makhluk. Ya. Jadi dalam bahasa Arab boleh saja ungkapan yang tadi kita sebut di atas. Ailaka qudratun tumdi wa tanfudhu biha ma qaddartahu. Engkau memiliki kemampuan untuk melakukan apa yang kau telah rancang sebelumnya. Wa ghairuka, orang-orang sebelummu, yaqdiru asya'a wa huwa 'ajizun an infadhiha. Mereka mampu merancang sesuatu tapi tak mampu mewujudkannya. Wa bihadzal i'tibar, dengan hal seperti ini, sahha itlaqu khaliqin al-'abdi,
maka boleh saja kata-kata khalqu ini, yang menciptakan ini, disebutkan juga untuk makhluk. Contohnya dalam firman Allah fi qouli ta'ala, fatabarakallahu, maka maha berkahlah Allah ahsanul khaliqin, dialah sebaik-baik pencipta. Al-khaliqin ini jamak, dalam bahasa Arab jamak mudzakkar salim, menunjukkan banyaknya pencipta. Tapi Allah lah yang paling terbaik daripada segala macam pencipta. Ini menunjukkan bahwasanya jika dinisbatkan ini kepada makhluk, kata-kata al-khalqu boleh. Yang tak boleh sebutkan secara mutlak. Ya, berbeda dengan lafaz nama Allah Al-Bari. Jadi ini boleh dikatakan bahwasanya Allah sebaik-baik al-musawwirin wal muqaddirin. Sebaik-baik pencipta. Banyak yang mencipta. Tapi tak ada yang lebih baik daripada Allah Subhanahu wa taala. Karena sempurna ciptaannya. Dari tak ada menjadi ada. Makhluk merubah suatu daripada suatu yang lain, itu pun tak sempurna. Kata beliau di penghujung pembahasan ini, barang siapa yang tak mampu memahami rincian ini, bahwasanya ya kata-kata al-khalqu dan at-taswir itu boleh untuk makhluk jika muqayyad, ya, yang tak mampu memahami hal ini secara rinci, dia akan keliru. Ya, imma binafi itlaqi khaliqin wa musawwirin bihadzal i'tibar ala makhluk. Karena itulah ada sebagian orang keliru mengatakan tak boleh kita menyebutkan kata-kata khaliq dan musawwir itu untuk makhluk. Padahal jika disebutkan dengan muqayyad boleh. Ya. Atau sebagian orang yang keliru an yuthbita lil makhluqi ma yakhtassu billahi min dzalik. Ya, sebaliknya kesalahan sebagian orang yang mereka menetapkan bahwasanya dalam hal mencipta dan mewujudkan ciptaan ini, ya, mereka menetapkan bahwasanya apa-apa yang khusus bagi Allah Subhanahu wa taala ini juga bisa dilakukan oleh makhluk. Maka ini juga keliru. Padahal Allah dialah Tuhan, ya, yang hanya Dia semata yang mampu mengadakan seluruh makhluk ini dengan secara detail, dengan secara sempurna, ya. Karena itulah Allah Subhanahu wa taala berfirman, ayusyrikuna ma la yakhluqu syai'an wa hum yukhlaqun. Bagaimana mungkin mereka menyekutukan Allah dengan Tuhan, Tuhan yang tak pernah mencipta. Ya, bahkan Tuhan-Tuhan tersebut pun dicipta. Wala yastati'una lahum nasran. Bagaimana mereka menyekutukan Allah dengan Tuhan-Tuhan yang tak mampu membela penyembahnya. Wala anfusahum yansurun, bahkan tak mampu membela dirinya. Ya, jadi intinya kalau kita paham ini, maka kita bisa memisahkan bahwasanya nama al-khaliqul bari'u al-musawwir itu ada yang boleh, ya, bahwasanya nama al-khaliqu dengan al-musawwir itu boleh disebutkan untuk makhluk muqayyadan, tapi nama al-bari hanya disebutkan untuk Allah Subhanahu wa taala semata.